salat, haji, puasa, zakat, semuanya di dalamnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan nabi-nabi terdahulu mengambil hikmah dari ruh Nabi Muhammad SAW untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Mengambil setetes dari tetesan ilmu tentang keberadaan Nabi Muhammad yang akan datang, yang telah dicantumkan dalam kitab-kitab terdahulu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak akan bisa seseorang dekat dengan Allah kalau dirinya tidak mau dekat kepada Rasulullah SAW. Seseorang mustahil bisa dekat dengan Allah, bisa mencapai kedudukan tinggi di hadapan Allah kalau dirinya tidak cinta dan tidak mengikuti jejak Rasulullah SAW. Allah akan menolak cinta hambanya apabila dirinya tidak mencintai Rasulullah SAW. Maka wujudnya Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk kesempurnaan seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk supaya sampai kepada Allah, itu harus melibatkan Rasulullah di dalamnya. Kita ambil iktibar pelajaran bagaimanakah Nabi Allah Adam pada saat tidak melibatkan Rasulullah di dalam doanya. 300 tahun Nabi Allah Adam tidak ada jawaban di muka bumi ini setelah dikeluarkan dari surga oleh Allah Ta'ala. Yang hanyalah lantunan doa, yang ada hanyalah lantunan doa. Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Adam. Mohon kepada Allah Ta'ala ampunan setelah Adam melaksanakan kesalahan, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari surga. Tidak tanggung-tanggung, 300 tahun tidak ada jawaban. Tapi pada saat Adam melibatkan Nabi Muhammad untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala, tidak pakai menunggu 100 tahun, 1 tahun, tidak pakai menunggu 1 hari, spontan Allah akan menjawabnya. Pada saat Adam teringat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Falamma asaba Adam khati'a farafa'a ra'sahu wa qala ya Rabbi bihaqqi Muhammadin illa ghafarta li." Pada saat Adam membuat kesalahan, pada saat Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad sambil berdoa, "Ya Allah, dengan keberkahan Muhammad, ampunilah kesalahan-kesalahanku ya Allah." Di sini pada saat Adam melibatkan Nabi Muhammad, Allah bertanya kepada Nabi Allah Adam, "Wa ma Muhammad, wa man Muhammad?" Siapa itu Muhammad ya Adam? Dari mana kamu tahu itu Muhammad ya Adam? Aku belum ciptakan itu Muhammad. Kata Adam, pada saat aku kau ciptakan ya Allah, aku mengangkat kepalaku, di pintu-pintu arsy-Mu, di pintu-pintu surgamu tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tertulis tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Di situ aku dapat mengetahui ya Allah bahwa Muhammad ini adalah orang yang paling kau cintai ya Allah. Ibqaranta ismahu ma'a ismika, karena namamu berdampingan dengan nama Muhammad ya Allah. Kata Allah Ta'ala, wa qala na'am, benar kami Adam.
Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir dari anak turunanmu ya Adam. Laulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad ya Adam, aku tidak akan pernah ciptakan kau ya Adam. Artinya bahwa keberadaan Nabi Allah Adam ini sebagai wasilah keberadaan Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung bagi mereka yang mencintai Rasulullah, yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Orang yang demikian akan dikumpulkan dengan Rasulullah kelak di surga Allah. Nah ini resep, tolong perhatikan. Ini resep cara kalau kalian ingin berkumpul dengan Rasulullah di surga Allah. Sekali lagi, jangan ada yang berbicara, tolong diperhatikan. Jangan ada yang bersuara. Resep kalau kalian ingin bersama dengan Rasulullah di surga Allah. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga dari Ibnu Abbas. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berucap, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini mencintaimu ya Rasulullah, melebihi cintaku terhadap keluargaku. Cintaku kepadamu ini ya Rasulullah melebihi cintaku kepada hartaku, segenap keluargaku. Hati ini ingin selalu memandang wajahmu ya Rasulullah. Cuman yang membuat aku ini sedih ya Rasulullah, engkau dan aku bakal mati. Tapi yang membuat sedih aku ini ya Rasulullah, pada saat kelak di alam akhirat Allah Ta'ala akan tempatkan dirimu di surga yang paling tinggi. Pada saat itu pula aku tidak dapat memandang wajahmu lagi ya Rasulullah." Kemudian turun ayat di mana ayat ini menjelaskan, "Aman yuti'illah wa rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا." Aman yuti'illah wa rasul. Perhatikan resep ini. Kemudian turun ayat ini, barang siapa orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. Maka Allah Ta'ala akan kumpulkan orang tersebut kelak di surganya Allah bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan. Siapakah mereka? Minan nabiyyin, dari para nabi. Tentu kalau tidak bersama dengan para nabi, jelas Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin para nabi ada di surga bersama dengan Nabi Muhammad. Wasiddiqin, orang-orang yang benar-benar kepada Allah. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Ulaika rafiqa, yang demikian itu adalah seafdal-afdalnya yang akan menemani kelak. Jadi resepnya, orang kalau ingin bertemu, ingin berjumpa dengan Rasulullah, cintai Allah dan Rasulnya seutuhnya, ikutin akhlaknya Rasulullah, ajaran-ajarannya Rasulullah, dan berpegang teguh dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Orang yang demikian ini kelak akan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa kadang-kadang orang ini berat untuk mencintai Rasulullah? Yang menjadi pertanyaan, kadang-kadang lidah berucap cinta tapi hatinya dusta. Tidak ada pembuktian dari rasa cinta itu sendiri. Makna cinta, tabir dari cinta, al-muhibba liman yuhibbul muti.
Makna cinta itu adalah tunduk terhadap yang dicintainya. Kalau yang cinta kepada Allah tunduk akan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu namanya cinta. Kalau yang cinta kepada Nabi Muhammad tunduk akan perintah Nabi Muhammad dan menjauhi larangan dan larangan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau seorang istri mengatakan cinta kepada suaminya, tunduk kepada perintah suaminya dan menjauhi apa yang dilarang oleh suaminya. Yang demikian ini adalah alamat dari alamatnya cinta. Yang menjadi pertanyaan, kadang-kadang sebagian orang itu berat untuk melakukan cinta. Tidak ada yang menyebabkan hati menjadi berat cinta kepada Nabi Muhammad kecuali dosa yang belum bertobat kepada Allah. Dosa yang ia lakukan baik secara terang-terangan atau tersembunyi. Dosa yang terus-terus ia lakukan, itu penyebab seseorang berat untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ia akan bergerak sementara yang dimakan dari hal-hal yang haram? Hati ini dimasukin dengan sesuatu yang haram, sehingga lidah mau bersolawat berat, tangan mau berinfak untuk membantu di jalan Allah berat, kaki untuk berjalan menghadiri majlis ta'lim, menghadiri peringatan maulid berat. Semua itu penyebabnya adalah dosa yang belum ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, tidak akan pernah sampai kepada Allah Ta'ala dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga apabila seseorang tidak mencintai Rasulullah SAW. Manusia agung, manusia mulia, manusia sempurna Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat tidak jarang meriwayatkan pada suatu hari Nabi Muhammad SAW berjalan dengan memakai pakaian baju merah, dengan wajah sinar, wajah yang luar biasa, memancar melebihi dari pancaran matahari. Pada waktu Rasulullah berjalan pada satu malam, sahabat itu melihat Rasulullah, kemudian di atasnya melihat bulan. Dia mengatakan, demi Allah, keindahan wajah Nabi melebihi daripada keindahan wajah bulan purnama. Ibaratnya bulan purnama itu kan indah, ya. Bulan purnama itu kan bagus, puas, bagus. Tapi wajah Nabi ini lebih indah dibanding bulan purnama. Dan cahaya Nabi ini mengalahkan cahaya dari cahaya matahari. Makanya Rasulullah kalau berjalan pada waktu siang hari, Nabi tidak terlihat bayangan dalam tubuhnya. Tidak ada bayangan yang menghampiri Nabi, tidak ada bayangan di samping Nabi. Kenapa demikian? Karena cahaya Nabi Muhammad mengalahkan cahaya matahari. Allahumma shalli ala Muhammad. Wajah yang agung, wajah yang sangat luar biasa. Keindahan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad ini adalah sempurna. Nabi Muhammad memang manusia biasa, tapi Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat luar biasa. Diberikan kekhususiaan oleh Allah Ta'ala yang tidak diberikan kekhususiaan kepada para nabi-nabi yang lain. Allah memberikan keagungan, Allah memberikan keistimewaan. Wajah Nabi melebihi daripada wajah nabi-nabi yang lain. Demikian juga akhlak Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya akhlak yang mulia. Bima tadiku an kitab butun aurat, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khulqan wa khalqan. Kalau seandainya itu buku seluruh
yang ada di muka bumi ini dikumpulkan. Nah, bumi ini menjadi bukunya. Menulis akhlak keindahan Rasulullah tidak akan pernah cukup semuanya. Rasulullah ini wajahnya indah, akhlaknya juga mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang mencintai Rasulullah bukan hanya beruntung di dunia, tapi keberuntungan akan menyertainya kelak di alam akhirat. Karena dia adalah Nabi satu-satunya kekasih Allah. Satu kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Yang Allah tidak ingin melihat Nabi Muhammad sedih. Diampuni oleh Allah Ta'ala umat Nabi Muhammad, diberikan syafa'ah oleh Allah Ta'ala umat Nabi Muhammad, karena Allah melihat Rasulullah SAW. Dan Allah tidak menginginkan Rasulullah SAW sedih. Makanya kelak pada hari kiamat ini, dialah Nabi yang telah diberikan wewenang oleh Allah Ta'ala memberikan syafa'ah. Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Dialah Nabi, huwa, domirnya kepada Nabi Muhammad. Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu. Dialah Nabi yang diterima oleh Allah Ta'ala syafaatnya. Pada saat orang dalam keadaan ketakutan yang begitu dahsyat, dialah Nabi Muhammad SAW yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Lalu syafaat Nabi ini diberikan kepada siapa? Tolong diperhatikan, ini ilmu untuk melipatkan keyakinan pada diri pian, untuk supaya pian ini lebih banyak mengetahui, sehingga lebih mantap yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Syafaat Nabi Muhammad pertama diberikan kepada umatnya agar masuk ke dalam surga bighairi hisab. Masuk ke dalam surga tanpa ada hisab, tidak diperhitungkan sedikit pun, tidak dipertanyakan satu pun, tidak dipertanyakan amalan pian seberataan, tidak ditanyain. Allah maj'alna minhum. Allah maj'alna minhum. Walaupun pian pernah hutang telur 2, 3, 4 telur, tidak ditanyain. Bawa baik insyaallah. Tanpa dihisab, tidak ditanyain. Tapi pian jangan nanti hutang banyak, supaya tidak dihisab. Kalau tidak dihisab, kalau dihisab, ini model-model begini nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan ijazahnya palsu semua ya. Nah, kalau sudah ijazahnya palsu, pasti jabatannya palsu, janjinya palsu, jangan-jangan bininya juga palsu ya. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni kita semua. Allahumma Muhammad. Jadi memasukkan umatnya ini ke dalam surga bighairi hisab. Masya Allah, Allah maj'alna minhum. Yang kedua, syafaat yang kedua ini membatalkan umatnya masuk ke dalam neraka jahannam. Allah maj'alna minhum. Pada saat umatnya berhak masuk ke dalam neraka jahannam, syafaatnya Rasulullah, pertolongannya Rasulullah membatalkan umatnya masuk ke dalam neraka jahannam. Ini kan model-model jahannam semuanya ini. Mudah-mudahan dengan syafaatnya Rasulullah tidak sampai masuk ke dalam neraka jahannam. Amin. Kalau yang dua, pantas ini yang kedua ini semuanya ini. Kalau yang pertama itu tidak ada model, tidak ada hisab, dihisab. Ini hutang aja pura-pura lupa. Yang kedua ini membatalkan umatnya masuk ke dalam surga dengan siksaan, dibatalkan, maksudnya ke neraka. Pada saat masuk ke dalam neraka dibatalkan dengan syafaatnya Rasulullah. Allah menja'alna minhum, amin. Dan kita termasuk di dalamnya, amin.
Nah, syafaat yang ketiga ini Rasulullah memberikan syafaat kepada orang-orang saleh. Rasulullah memberikan syafaat kepada para nabi untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Rasulullah memberikan syafaat kepada orang-orang wali, demikian juga orang-orang yang mati syahid, sehingga dapat mengeluarkannya dari neraka jahanam. Ini orang alim diberikan mandat syafaat. Dengan doanya dia dapat menolong orang yang ia cintai masuk ke dalam neraka jahanam, dikeluarkannya. Yang masuk ke dalam neraka jahanam, dikeluarkannya. Itu barokahnya syafaatnya Rasulullah diberikan terhadap orang alim, sehingga orang alim itu bisa memberikan syafaat terhadap orang yang ia cintai yang masuk ke dalam neraka jahanam, dikeluarkannya dari neraka jahanam. Bahkan belum banyak habis. Nah, ini loh pentingnya kalau dia ini dekat dengan orang yang soleh-soleh, orang yang alim-alim, cinta dengan ta'ziman, cinta dengan kesungguh-sungguhan, cinta dengan ikhlas, cinta dengan tulus terhadap orang yang alim-alim. Makanya kalau pian ini dihafal, tahu nama pian, sudah. Karena tidak semua guru itu ingat nama murid, tidak semuanya. Banyak muridnya, puluhan ribu, ratusan ribu. Tidak mungkin mau ingat satu-satu. Beruntunglah orang yang diingat oleh gurunya. Fulan, ini fulan, ini fulan. Hikmahnya, apabila kelak di alam akhirat dia akan ingat, ya Allah, fulan, 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 fulan bin fulan. Tapi walaupun tidak ingat juga, kalau setia betul-betul, nah gurunya akan memohonkan syafaat kepada Allah Ta'ala agar ini si hajar jahanam ini, ya, yang hutang nggak bayar dulu di dunia ini, yang ijazahnya palsu tadi itu, ya dikeluarkan dari surga, dari neraka, ya supaya dikeluarkan dari neraka supaya masuk ke dalam surga begitu. Tapi kalau ijazahnya palsu, anak minta dia dihajar dulu. Dia dihajar dulu oleh malaikat neraka jahanam, enak aja. Ya, ente jadi pejabat dengan ijazah palsu, ente langsung masuk surga. Tidak, malaikat hajar dulu. Mau perlu apa tempat yang beda? Jadi ini biar tahu, dialah Nabi Muhammad yang diterima oleh Allah Ta'ala syafaatnya. Makanya cintai Rasulullah seutuhnya. Pian seberapa ini? Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jangan cinta kepada istri pian ini 100%, jangan. Berikan yang normal-normal saja. Pian demikian juga, jangan berikan cinta pian terhadap suami pian yang 100% normal-normal saja. Saat ini pian dipanggil sayang, tapi apabila istri pian marah kepada pian, sudah tidak dipanggil sayang lagi. Panggilannya lain-lain itu. Jadi cinta yang normal-normal saja. Begitu. Karena bisa jadi istri ini menjadi musuh nanti di hadapan Allah. Anak istri kalau tidak dididik dengan benar, anak istri akan mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, tolong tidak memakai jilbab dibiarkan oleh suami Allah. Tolong membuka media sosial sampai malam tidak pernah dilarang oleh suami ulun. Mungkin karena suami ulun takut lawan ulun. Ya, ini kan biasanya kadang-kadang seorang istri itu lebih keras daripada suaminya, lebih bersuara keras di hadapan keluarga, lebih keras daripada suaminya. Ibu, jangan keras-keras kepada suami pian, hati-hati. Nanti diambil orang suami pian. Alamatnya bagaimana, Bib? Habib tahu ya. Kalau kaum feminian lebih berlemak daripada kaum lelaki, berarti kaum feminian itu lebih keras wataknya daripada laki-laki. Tapi kalau laki-lakinya lebih ganas, berarti sang laki-laki lebih keras daripada suami. Jadi ya, lemaknya
Banyak yang kurus-kurus ini jadi. Pemilihannya banyak yang berlemak-lemak ini. Mudah-mudahan semuanya surga. Ya. Jadi kembali lagi tadi, bisa jadi seorang istri dan anak tadi mengadu kepada Allah Ta'ala karena tidak dididik oleh kepala rumah tangganya. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya anakmu, istrimu akan menjadi musuh bagimu, berhati-hatilah. Sekarang pian menjadi kekasih setia, tapi di hadapan Allah nafsi-nafsi gak bisa. Dia akan mengadu, istri akan mengadu kepada Allah, ya Rabb, Allah tidak salah dibiarkan oleh suami Allah. Ya Allah, Allah membuka aurat Allah dibiarkan oleh suami. Ini tanggung jawab suami. Nah, makanya suami tidak boleh takut kepada istri. Suami harus tegas terhadap istri. Tegas dalam arti memberikan didikan, tegas dalam arti memberikan ilmu agama, memberikan masukan. Makanya rijal qawwamun 'alan nisa. Seorang laki-laki ini pemimpin. Nah, pemimpin ini harus bertanggung jawab semuanya. Di sini yang harus kita perhatikan. Kemudian syafaat dari para ulama, orang yang alim-alim itu bisa memberikan syafaat terhadap orang yang ia kehendaki. Beruntung bagi mereka yang semasa hidupnya dekat dengan orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Hakikatnya orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya dapat menyambungkan hubunganmu dengan Allah dan Rasulnya. Allahumma Muhammad. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu. Begitu besarnya sahabat itu cinta kepada Rasulullah SAW. Begitu hebatnya Nabi Muhammad berada di hati para sahabat-sahabat Nabi. Pada saat peperangan, sahabat pun berada di depan, membela, menjaga Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah setelah meninggal dunia, begitu para sahabat mendengar sabda dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat dia menunduk khusyuk. Tidak jarang kulitnya bergetar hebat karena rindunya kepada Rasulullah SAW. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya Nabi Muhammad SAW berada di hati para sahabat. Demikian juga terhadap keluarganya, demikian juga terhadap orang-orang saleh generasi-generasi sesudahnya. Tidak jarang mereka yang rindu kepada Rasulullah SAW, air mata mereka terus mengalir. Rindu kepada kekasihnya. Bahkan beliau Habib Saleh Tanggul, seorang raja wali pada zamannya, beliau mengatakan, "Idza dzakartu Nabi, lam yashad alaina red li janah Abu Ghaib fil jawf al batir." Kalau aku ingat Nabi pada saat ngantuk berat datang kepadaku, hilang itu ngantuk. Maka ngantuk itu hilang. Ya Allah, kalau seandainya aku mempunyai sayap malam ini, aku ingin terbang mengunjungi kekasihku Rasulullah SAW. Nah, ini yang perlu kita perhatikan semuanya. Jangan pian fokuskan hidup pian ini dengan urusan dunia saja. Dunia penting dicari, buka toko, nggak masalah. Ya, tidak ada larangan. Allah perintahkan hambanya untuk bekerja sebagai syarat untuk syarat ibadah kepada Allah Ta'ala. I'malu ala Daud syukran. Bekerjalah hai keluarga Daud supaya kau bisa bersyukur kepadaku. Nggak masalah, buka toko. Nggak masalah, buka apapun yang pian mau, yang penting halal. Tapi pada saat datangnya peringatan Maulid Nabi, pada saat datangnya pengajian, baik itu bulanan atau mingguan, hadir.
kehadiran pian ini di satu majelis, baik itu mingguan atau bulanan, berdampak dengan rezeki yang pian itu cari, berdampak dengan ketenangan hati yang selama ini pian cari, berdampak dengan keberkahan hidup pian. Kalau pian hanya dunia saja, fokus kepada dunia, fokus kepada dunia, fokus kepada dunia, sehingga kecintaan kalian akan menurun terhadap Allah. Cinta kalian akan kecil cintanya kepada Allah. Cinta kalian terus akan hilang nantinya kalau sudah difokuskan urusan dengan urusan dunia. Cari dunia, nggak masalah. Yang pejabat duduk di jabatan yang bagus, yang mereka duduk di satu tempat jabatan-jabatan yang bagus, ya. Tapi apabila telah datang pengajian, peringatan maulid, siraman rohani, duduk, dengarkan bimbingan-bimbingan ini, karena bimbingan ini adalah penyelamat untuk diri kita di dunia, penyelamat untuk diri kita kelak di alam akhirat. Maka orang yang mencintai keluarga Nabi, mencintai Nabi Muhammad, itu orang-orang yang beruntung. Memang saudara-saudara orang sebelatan,